Yesuslah Raja yang besar bagi semua ciptaan, walau berakhir dunia, kerajaannya kan tetap. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada. Kiranya kita senantiasa diberkati Tuhan dalam keadaan sukacita, kita menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini akan dibacakan. Begini firman Tuhan. Ayat hariani kita, Jumat 13 Januari 2023, diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Tetapi, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di dalam kehidupan orang percaya, hikmat yang dari Kristus mungkin secara logika alami, secara logika awamia, sulit untuk menemukan kekuatan ataupun pemahaman akan kasih, hikmat, dan penyertaan Kristus tersebut. Di dalam pengajaran Kristus sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh alam ataupun yang diajarkan oleh kebiasaan manusia sampai zaman sekarang. Kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia, konsep kasih yang ditujukan Tuhan Yesus sangat berat diaplikasikan, sangat berat atau sangat sulit untuk dipahami. Karena pusat dari kasih Kristus, hikmat Allah itu adalah tentang pengorbanan. Yang dimana pusat dari kasih Allah itu adalah pengorbanan. Sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ini adalah pengajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Agar shalom atau damai sejahtera hidup ataupun berdiam di tengah-tengah dunia, kita harus senantiasa melakukan pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Apabila kita disakiti, apabila kita diperlakukan tidak baik, kita harus mengorbankan perasaan. Kita harus mengorbankan hal-hal yang menjadi aspek yang disakiti oleh saudara, teman, ataupun orang lain di sekitar kita. Dan inilah yang menjadi pusat hikmat dari Allah. Bagaimanakah logika kita melakukan kebaikan sementara kita diperlakukan dengan tidak baik. Maka dari itu, Rasul Paulus menyampaikan firman ini kepada orang Yahudi dan juga bukan orang Yahudi, memang sulit memahami tentang kasih Kristus itu. Dan bahkan di dalam perikop ini, salib Kristus adalah sebuah kebodohan yang menjadi pemahaman orang pada saat itu. Tetapi di dalam kebodohan yang mereka pahami, mereka tidak mengerti. Mereka tidak bisa menjangkau akan kasih Kristus tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pusat ataupun center dari
kasih Kristus itu adalah pengorbanan. Maka dari itu berbahagialah kita memiliki teladan, memiliki pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat berdampak besar. Sangat berdampak besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat kembali kepada Tuhan dan menerima kehidupan yang kekal. Di dalam sukacita inilah, di tahun yang baru ini, kita diajak untuk hidup dalam kebaikan yang daripada Tuhan. Karena teladan Tuhan senantiasa memberikan kebaikan, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Maka dari itu, Bapak Ibu, semangat dan senantiasa diberikan hikmat untuk menjalani kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang bisa kami dengar, yang masih kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan, dapat menjadi peringatan ataupun ingatan untuk kami, agar senantiasa melakukan pengorbanan untuk menciptakan damai sejahtera. Karena sangat sulit ya Tuhan, untuk melakukan teladan yang Tuhan berikan. Karena di dalam ambisi egois kami, di dalam pikiran-pikiran yang kurang baik, kami senantiasa melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan kami melakukan kejahatan tanpa kejahatan yang kami terima. Inilah yang menjadi kelemahan kami dalam praktek kehidupan kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami memohon, kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami, kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat untuk melakukan hal-hal di dalam kehidupan kami yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Berkatilah kami menjalani aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memimpin kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.